betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang luas kepada kita, betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, sampai mungkin orang yang sedang kahil ceprot mungkin kemudian dilahirkan dalam keadaan kafir, bahkan mungkin sampai mau menutup usianya tinggal 3 hari misalkan, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 3 hari tadi, dan dia beriman menjadi orang yang mukmin, itu Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kalau kita lihat sabar ya di dalam menanti pertaubatan dari si hamba itu tadi. Coba Pak, luar biasa sekali. Ini kalau manusia, wadah, apalagi yang sifatnya wanita, itu banyak dendamnya. Mungkin sudah dimaafkan, sudah memaafkan kepada suaminya tentang bagaimana nomor mantan yang masih ada di kontak bapak-bapak sekalian misalkan. Aku aslinya wes udah mengampuni itulah, udah udah memaafkan Pak, tapi dendam itu tidak akan pernah terbayar gitu. Loro hati yang nggak bisa dihapus misalkan seperti itu. Itu perempuan seperti itu. Kalau bapak-bapak, kalau laki-laki beda Pak. Karakternya berbeda. Kalau laki-laki sudah selesai. Makanya kalau ada laki-laki pendendam berarti wong wedok gitu. Sifatnya sifat wanita berarti. Karena kalau wanita itu memang ya karakteristiknya ya banyak dendamnya. Jadi sudah memaafkan tapi masih diungkit-ungkit. Nanti ketika ada masalah sedikit langsung muncul lagi. Nah, itu. Nah, kita kembali ke sini. Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala itu dendam, Allah Subhanahu wa taala itu kemudian kok tidak sayang kepada hamba-hambanya, ya kecuali mereka-mereka yang kafir dan kemudian mereka tidak mau bertaubat kepada Allah, ya sudah, rasakan konsekuensinya dari Allah Subhanahu wa taala, rasakan akibatnya yang kemudian ketika sudah diberikan kelonggaran waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak mau mengikuti apa yang menjadi jalan bagi dia untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain di surah Ali Imran surat 3 ayat 135, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan mereka-mereka yang melakukan fahisyah. Fahisyah ini juga keburukan, termasuk di dalamnya adalah dosa zina ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali mendekati perbuatan zina. Mendekatinya saja tidak boleh, Pak. Mendekati zina itu seperti apa? Ya, kalau sebelum menikah pacaran. Yang di situ adalah dijalin atau hubungan cinta yang belum halal yang dijalin oleh laki perempuan yang bukan mahramnya sebenarnya. Itu namanya fahisyah tadi, yang mendekati zina tadi. Karena apa? Karena memang zina itu adalah perbuatan yang fahisyah di situ, perbuatan yang buruk. Kemudian di ayat ini dilanjutkan audzalamu anfusahum, atau mereka juga menzolimi dirinya sendiri. Sampai 2 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat An-Nisa 110, kemudian di surah Ali Imran ayat 135. Ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 kali tentang menzolimi dirinya sendiri. Ya, maksudnya menzolimi dirinya sendiri itu seperti apa? Menjadikan dirinya atau stagnan atau dia tetap di dalam kebodohan, itu termasuk menzalimi diri sendiri. Atau mungkin menghentikan amal, artinya ketika Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat kepada dirinya, akan tetapi dia tidak mau beriman, itu menzalimi diri sendiri. Karena apa? Kalaupun kita beriman, Allah nggak butuh sebenarnya, akan tetapi kita yang zolim kepada diri kita sendiri. Beda halnya ketika mungkin sakit tidak mau berobat, itu pilihan, karena berobat itu tidak wajib, hanya boleh saja. Beda halnya dengan itu, bukan menzolimi diri sendiri, itu tidak juga, karena Abu Bakar itu malah nggak mau berobat ya. Akan tetapi kalau kita nggak mau berobat, yang gerusuloh paling kurang. Malah kemudian akhirnya gerundel nggak jelas ya ini, menyalahkan Allah lagi, naudzubillah. Nah, siapapun yang menzolimi dirinya sendiri, kemudian zakarullah, dan pasti dia akan mengingat Allah Subhanahu wa taala ya, fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba, dan siapa lagi
yang akan mengampuni dosa-dosa illallah, selain Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak kembali, mereka tidak melakukan atau tidak mengulangi perbuatan yang buruk yang sudah pernah dia lakukan tadi, dan sedangkan mereka tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa siapapun selagi mereka mau bertaubat, mereka kembali berinabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 مضية